Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis kebangkrutan pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada tahun 2023 hingga 2025. Baik, sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kamiatun Nadiro dengan NIM akhir 310, dan rekan-rekan saya ada Rima Septiana dengan NIM akhir 153, Santi Maulida dengan NIM akhir 309, dan Sadrina Azani dengan NIM akhir 314. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, masuk ke latar belakang. Jadi, di era globalisasi seperti saat ini, persaingan bisnis itu semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut mampu menjaga kinerja keuangan dan juga efisiensi operasional agar terhindar dari kondisi finansial distress hingga kebangkrutan. Analisis kebangkrutan menjadi penting sebagai bentuk deteksi dini untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Di sini kami akan menganalisis PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sebagai objek penelitian karena mengalami fluktuasi kinerja keuangan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penurunan laba bersih akibat penurunan penjualan dan juga meningkatnya beban usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi bangkrutan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan metode Altman Z-score. Next. Namun sebelum itu, lebih baiknya kita mengetahui profil perusahaan. Jadi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan perusahaan industri makanan yang bergerak di bidang produksi roti kemasan dengan merek utama Sari Roti, Sari Kue, dan Sari Choco. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun berikutnya. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dikenal sebagai produsen roti massal pertama dan terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas melalui lebih dari 100.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. Saat ini, perusahaan mengoperasikan 15 pabrik yang tersebar di seluruh wilayah strategis. Dan sejak tahun 2010, perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode emiten roti. Next. Dari latar belakang tadi, kita merumuskan beberapa masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama 3 tahun terakhir. Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan potensi kebangkrutan dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil analisis kebangkrutan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Next. Sebelum memasuki pembahasan mengenai masalah kebangkrutan di PT Nippon Indo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu kebangkrutan usaha dan juga saya akan menjelaskan mengenai metode yang akan kami gunakan. Nah, jadi kebangkrutan usaha sendiri merupakan kegagalan dari sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya untuk menghasilkan laba. Nah, kebangkrutan usaha ini sering disebut dengan likuidasi atau insolvabilitas. Menurut Martin, yang jurnalnya terbit di tahun 1995, terdapat dua jenis kegagalan. Yang pertama itu ada kegagalan ekonomi, yaitu kondisi di mana arus kas aktual dari perusahaan itu jauh di bawah yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang kedua itu ada kegagalan keuangan, yaitu kesulitan modal kas dan juga modal kerja yang dialami oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insolvensi. Ada dua, yaitu insolvensi teknis dan juga insolvensi kebangkrutan. Kalau insolvensi teknis itu merupakan kondisi di mana perusahaan itu tidak dapat memenuhi kewajiban saat sudah jatuh tempo, meski total aset itu melebihi dari total utang dari perusahaan tersebut.
Jika insolvensi kebangkrutan, itu merupakan kondisi di mana nilai arus kasnya itu lebih kecil daripada kewajiban perusahaan. Next. Yang selanjutnya yaitu faktor kebangkrutan usaha. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya, yang pertama itu manajemen tidak efisien, mengakibatkan kerugian yang berkelanjutan. Jadi ketika keputusan operasional dari pihak manajemennya buruk dan juga arus kasnya itu mengalami penurunan terus-menerus, maka akan mengakibatkan kerugian yang berkelanjutan dan bisa aja itu menjadikan kebangkrutan usaha. Nah, yang kedua yaitu utang berlebihan atau over leverage, yaitu perusahaan terlalu bergantung pada utang. Sehingga saat pendapatan perusahaan itu turun, cicilan utang dan juga bunga yang dia bayarkan itu tetap sama, sehingga arus kas itu akan terkuras. Dan yang ketiga yaitu kecurangan manajemen. Jadi tindakan kayak manipulatif laporan keuangan, korupsi dana perusahaan, atau penjualan aset tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan itu akan menjadi salah satu faktor internal kebangkrutan usaha. Nah, untuk faktor eksternalnya, yang pertama yaitu perubahan perilaku pelanggan akibat penurunan pendapatan. Jadi di saat kondisi ekonomi yang sedang melemah seperti ini itu pelanggan akan mengurangi belanja mereka karena pendapatan mereka itu juga menurun. Sehingga ini akan menyebabkan omset perusahaan itu turun dengan drastis yang otomatis akan mempengaruhi arus kas yang masuk. Yang kedua yaitu kesulitan bahan baku dari supplier. Jadi terdapat gangguan pasokan akibat gagal panen, konflik, atau juga kenaikan harga global, sehingga produksi itu akan terhambat dan biaya produksinya secara otomatis akan melonjak. Yang ketiga yaitu kecurangan debitor. Jadi pelanggan atau mitra bisnis itu tidak membayar utangnya tepat waktu, sehingga menyebabkan piutangnya itu macet dan arus kas perusahaan sendiri itu akan terganggu. Yang terakhir yaitu kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global ini sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan usaha. Ketika terjadi krisis moneter ataupun inflasi yang tinggi, itu akan mempengaruhi hampir semua sektor bisnis secara bersamaan, sehingga pendapatan dari usaha itu sendiri itu juga akan terganggu gitu. Selanjutnya yaitu metode yang kita gunakan, yaitu metode Altman Z-score. Altman Z-score sendiri adalah model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward A. Altman pada tahun 1968 yang menggunakan teknik analisis diskriminan multivariat yang menggabungkan 5 rasio keuangan: likuiditas, profitabilitas, produktivitas, aset, solvabilitas, dan efisiensi operasional dalam satu formula matematis untuk mengklasifikasikan kondisi keuangan perusahaan ke dalam zona aman, abu-abu, ataupun bangkrut. Next. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi kebangkrutan. Jadi klasifikasi kebangkrutan itu merujuk kepada kondisi di mana perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu yang tahap pertama ada financial distress. Ini merupakan kondisi awal di mana perusahaan mulai mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan penurunan profitabilitas dan juga arus kasnya mulai tidak stabil. Kemudian tahap kedua yaitu insolvensi. Ini merupakan kondisi di mana total kewajiban perusahaan itu melebihi total asetnya, sehingga perusahaan itu tidak mampu melunasi utang serta bunganya meskipun seluruh aset dilikuidasi. Yang selanjutnya yaitu likuidasi atau tahap akhir di mana operasional perusahaan tidak bisa lagi dijalankan ataupun dihentikan sepenuhnya dan seluruh asetnya itu dijual untuk melunasi kewajiban kepada krediturnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kelompok kami gunakan. Pertama, kita akan masuk ke jenis penelitian. Di sini kami memilih menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sederhananya, di sini kami akan mengambil data angka murni dari laporan keuangan perusahaan, lalu kami akan menghitung secara matematis. Nah, hasil hitungan itu nantinya akan kami deskripsikan atau jelaskan secara detail untuk melihat kondisi kesehatan keuangan pada
suatu perusahaan. Nah, jadi di penelitian kami kali ini fokus mendeskripsikan potret dari keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, perusahaan yang akan menjadi objek penelitian kami adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau yang di bursa saham kodenya Roti. Nah, teman-teman pasti tahu karena ini adalah pabrik yang membuat sari roti. Nah, produsen roti yang menjadi produsen roti terbesar di Indonesia. Nah, kenapa kami memilih perusahaan ini? Karena mereka sudah go public, jadi laporan keuangannya sangat transparan, jujur, dan bisa diakses langsung oleh publik di internet. Nah, untuk batas waktunya sendiri, kami fokus menganalisis data selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2023, 2024, sampai 2025. Nah, untuk mencari sumber data-datanya, kita menggunakan jenis data sumber, artinya data tersebut tidak kami ambil langsung lewat wawancara ke pabriknya, namun memanfaatkan data mentah resmi yang sudah diaudit dan dipublikasikan oleh lembaga otoritas. Secara spesifiknya, data utama kami ini berupa laporan posisi keuangan atau neraca, serta laporan laba rugi komprehensif. Nah, dokumen ini kami unduh langsung secara resmi dari website Bursa Efek Indonesia atau pada www.idx.co.id. Nah, selain dari IDX, kami juga melakukan pengecekan silang melalui website internet perusahaan pada investor relation Sari Roti untuk memastikan validitasnya. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kami menggunakan 2 cara. Yang pertama ada dokumentasi, yaitu mengunduh dan juga mencatat akun-akun penting seperti total aset, hutang, laba yang ditanam, nilai saham, dan juga penjualan. Yang kedua adalah studi pusaka, yaitu kami membaca ulang berbagai literatur, buku akuntansi, dan juga jurnal-jurnal ilmiah terdahulu agar dasar teori penggunaan rumus kami nantinya tidak akan melenceng. Selanjutnya, ini adalah inti dari metode analisis kami, yaitu metode model Altman-Score. Karena objek penelitian kita adalah perusahaan manufaktur yang sudah go public di Bursa Efek, maka rumus standar original yang kami gunakan adalah Z sama dengan 1,2 X1 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 dan juga ditambah 1,0 dikali X5. Nah, setiap variabel-variabel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, untuk di sini X1 memiliki rumus sebagai berikut, seperti aktivitas lancar dikurang hutang lancar dibagi dengan total aktiva. Nah, X1 ini digunakan untuk mengukur likuiditas jangka pendek perusahaan melalui modal kerjanya. S2 digunakan untuk melihat profitabilitas kumulatif atau seberapa besar perusahaan mampu menahan labanya selama beroperasi. Dan X3 dipakai untuk mengukur produktivitas aset dalam menghasilkan keuntungan operasional sebelum kena bunga dan pajak. X4 untuk mengukur struktur modal atau tingkat keamanan utang dengan membandingkan nilai pasar saham terhadap total hutang perusahaan. Dan yang terakhir, X5 digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam memutar aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, setelah angka-angka tadi masukkan ke dalam rumus, hasil skor akhirnya atau Z-nya akan dicocokkan dengan kriteria batas nilai atau cut-off value pada standar Altman untuk menentukan nasib akhir perusahaan tersebut. Nah, di sini jika Z kurang dari 1,81, maka perusahaan dinyatakan masuk ke dalam distress zone atau zona bangkrut. Nah, ini adalah alarm bahaya karena artinya keuangan perusahaan mereka sedang kritis dan beresiko tinggi untuk bangkrut. Yang kedua, jika nilai Z-nya berada di antara 1,81 hingga 2,99, artinya perusahaan ada di gray zone atau zona abu-abu. Nah, kondisi ini tuh sedang tidak menentu ataupun rawan.
Jadi manajemen harus segera berbenah dan juga waspada. Nah, dan jika nilai Z-nya lebih dari 2,99, ini adalah kondisi yang ideal karena masuk ke dalam safe zone atau zona sehat. Artinya kondisi keuangan Sariroti sudah aman, stabil, dan jauh dari risiko kebangkrutan. Nah, untuk hasil perhitungan realnya dari rumus-rumus ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan teori mengenai analisis kebangkrutan tadi, di sini kita akan mencari analisis kebangkrutan dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada tahun 2023 dan sampai 2025. Nah, di sini ada laporan keuangan dari tahun 2023 dan 2025. Di sini untuk tabel yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk tahun 2023 sampai 2025. Dan yang tabel kedua ini adalah laporan laba rugi dari tahun 2023 sampai 2025. Nah, berdasarkan laporan ini, itu kita bisa lihat di tabel laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, itu di sini total aset perusahaannya itu menurun yang tadinya 3,94 triliun di tahun 2023 menjadi 3,53 triliun di tahun 2025. Nah, di sini itu turun sekitar 10,3% dari 2023 ke 2025. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat juga di ekuitas perusahaannya juga mengalami penurunan dari 2,39 triliun pada tahun 2023 itu menjadi 2,04 triliun pada tahun 2025. Nah, ini juga turun sekitar 14,5%. Nah, lalu kita lihat di liabilitas jangka pendek atau hutang lancarnya perusahaan ini tuh meningkat di tahun 2025, di mana kalau ini meningkat itu bisa mengganggu likuiditas dari perusahaan ini sendiri. Selanjutnya di sini untuk laporan laba ruginya itu kita bisa lihat juga di penjualan bersihnya itu sempat meningkat di tahun 2024 dari 2023 yang tadinya sekitar yang tadinya yang 2024 itu menjadi 3,93 triliun. Nah, tapi di tahun 2025 penjualan bersihnya itu meningkat menurun menjadi 3,75 triliun dari yang tadi 2024 itu 3,93 triliun. Lalu di 2025 itu menurun menjadi 3,75 triliun. Nah, selanjutnya ini di laba bersih yang paling bawah itu kita bisa lihat juga perusahaan itu sebenarnya mengalami fluktuasi. Jadi pada tahun 2024 itu naik yang tadinya 333 miliar pada tahun 2023 meningkat pada tahun 2024 menjadi 362,19 miliar atau naik sekitar 8,7%. Nah, tapi pada tahun 2025 kita bisa lihat itu tuh laba bersihnya itu menurun lumayan drastis yang tadinya 362 miliar menjadi 256 miliar pada tahun 2025. Nah, ini tuh menurunnya sekitar 29,1%. Nah, berdasarkan tadi kita melihat kalau adanya tren penurunan dari mulai dari aset, ekuitas dan laba bersih itu terjadi pada tahun 2025. Nah, dengan adanya tren penurunan ini itu bisa mengindikasikan adanya potensi financial distress yang perlu kita analisis lebih lanjut itu menggunakan tadi model Altman Z-score. Oke, selanjutnya di sini langsung kita menghitung Z-score-nya dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Nadir. Untuk sebelum kita memulai Z-score-nya, itu kan kita belum mengetahui X1, X2, X3, X4, sampai X5-nya itu berapa. Jadi sebelum kita menghitung Z-score-nya, kita harus mengetahui dulu X1-nya berapa, sampai X5-nya itu berapa. Nah, di sini sebenarnya gampang, tinggal kita masukin aja ke rumusnya dari data
laporan keuangan yang sudah kita ketahui, dan di rumusnya itu kan kita sudah ketahui kalau apa aja yang perlu dimasukkan ke rumus. Nah, di sini contohnya misalkan di X1 itu kita perlu memasukkan aktiva lancar atau sekitar yang di tahun 2023 itu sekitar 1,164 triliun, lalu nanti akan dikurangi oleh hutang lancar atau liabilitas jangka pendeknya itu sekitar 669 miliar. Nanti kalau sudah dikurangkan, kita akan membaginya dengan total aktiva atau total asetnya. Jadi di tahun 2023 ini adalah 3,94 triliun. Nah, setelah kita menghitung ini, nanti akan kita dapatkan hasil untuk X1-nya yaitu 0,157. Nah, selanjutnya untuk X2 dan X3-nya ini kurang lebih sama, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ke rumus sesuai dengan data perusahaan laporan keuangannya, yang dimana nanti X2-nya itu akan menghasilkan 0,0,0,0051 dan X3-nya nanti akan menghasilkan 0,0990. Nah, untuk X4-nya sendiri itu rumusnya kan adalah nilai saham dibagi dengan eh, nilai total utang. Nah, kita untuk mendapatkan nilai sahamnya, kalau berdasarkan tadi dari laporan keuangannya, kita tidak mengetahui nih sahamnya berapa. Nah, untuk mengetahui sahamnya itu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu jumlah saham yang beredar di pasarannya itu berapa, lalu nanti dikalikan oleh harga saham per lembarnya. Nah, di sini kita mencari data sahamnya tersebut itu di internet. Yang kita dapatkan itu adalah untuk di tahun 2023 ini jumlah saham yang beredar di pasarannya itu adalah sekitar 5 miliar 5,70 miliar lembar. Lalu untuk harga saham per lembarnya itu di tahun 2023 adalah 1.375. Nah, lalu nanti kita kalikan dan mendapatkan nilai sahamnya itu sekitar 7,84 triliun. Lalu nanti kita bagi dengan nilai total hutangnya yaitu di tahun 2023 adalah 1,55 triliun. Nah, setelah itu kita dapatkan nih hasil X4-nya yaitu sekitar 5,059. Nah, selanjutnya untuk X5-nya ini kurang lebih sama perhitungannya untuk X1, seperti X1, X2, X3 itu tinggal kita masukin aja data dari laporan keuangan sebelumnya itu ke rumusnya. Nanti kita mendapatkan hasil X5-nya adalah 0,9688. Nah, setelah kita menghitung ini tadi kita sudah mendapatkan hasilnya untuk X1 sampai X5-nya. Kita langsung masukin aja ke rumus Z-score-nya, yaitu untuk 1,2 nanti dikalikan oleh X1 atau 0,1257. Untuk terus 1,4 nanti dikalikan oleh X2 atau 0,0051. 3,3 dikalikan dengan X3 atau 0,0990. Lalu untuk 0,6 nanti dikalikan oleh X4 yaitu atau 5,059. Dan untuk 1,0-nya ini nanti kita kalikan dengan X5 yang atau 0,9688. Nah, setelah kita kalikan semuanya itu, nanti kita jumlahkan semua hasil dari perkalian tadi, yang dimana nanti akan menghasilkan Z-score-nya itu. Nah, di sini untuk tahun 2023 Z-score-nya adalah 4,4888. Nah, selanjutnya untuk yang di 2024 perhitungannya sama, teman-teman. Tinggal kita masukkan saja rumusnya dari data eh, data keuangannya ke rumus yang tadi sudah dijelaskan. Yang nantinya X1-nya itu akan menghasilkan di tahun 2024 X1-nya itu akan menghasilkan 0,1157, X2-nya itu 0,0059, X3-nya adalah 0,1153, X4-nya ini kita tadi untuk sahamnya ini ada perubahan di mana jumlah saham yang beredarnya di pasaran itu adalah sekitar 5,69 miliar lembar. Nanti lalu harga saham per lembarnya adalah 985. Nah, nanti untuk X4-nya nanti akan menghasilkan 3,8988. Nah, yang terakhir untuk X5-nya ini nanti akan menghasilkan setelah kita masukkan ke rumus tadi akan menghasilkan
0,496. Nah, setelah itu, maka dari itu, Z-core dari tahun 2024 itu adalah 9,9165. Selanjutnya untuk yang tahun 2025 kurang lebih juga sama ya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Nanti untuk X1-nya akan menghasilkan 0,0745, untuk X2-nya 0,0068, X3-nya 0,0793, dan eh, X4-nya itu jumlah jumlah saham yang beredar di pasarannya itu adalah 5,62 miliar lembar. Lalu untuk harga saham per lembarnya itu adalah 795. Lalu nanti X4-nya akan menghasilkan 2,9943, dan untuk X5-nya itu 1,622. Jadi untuk Z-score di tahun 2025 itu adalah 3,2194. Nah, setelah kita menghitung dari Z-score-nya, kita sudah mengetahui Z-score-nya hasilnya itu berapa. Nah, kalau kita lihat, itu Z-score-nya untuk hasil semuanya itu berada lebih dari 2,99. Seperti yang tadi udah dijelaskan oleh teman saya, kalau di atas 2 atau lebih dari 2,99, itu berarti perusahaan berada di zona aman atau safe zone. Nah, berarti untuk periode 2023 sampai 2025, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini itu berada di zona aman atau safe zone. Jadi perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang sehat, lalu untuk risiko kebangkrutannya itu sebenarnya rendah. Nah, tapi eh, setelah kita melihat, tapi walaupun dia memiliki resiko kebangkrutan yang rendah, kita bisa melihat tadi sebenarnya di Z-score-nya sendiri itu ada mengalami tren penurunan yang dimana di 2023 tadi Z-score-nya adalah sekitar 4,48. Lalu di 2024 itu menjadi 3,91. Nah, lalu di 2025 itu turun lagi menjadi 3,21. Dan hal ini itu karena ada penurunan ini, kita perlu menganalisis nih kenapa bisa adanya tren penurunan. Nah, sebelum itu penurunan ini tuh bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama ini adanya penurunan ini itu disebabkan karena adanya penurunan rasio modal kerja atau X1, yang dimana rasionya itu tuh turun dari 0,157 menjadi 0,0745. Nah, hal ini tuh dikarenakan kalau tadi kita lihat di data laporan keuangannya itu aset lancar perusahaannya itu terus menurun, sementara hutang lancar atau liabilitas jangka pendeknya itu meningkat di tahun 2025. Nah, karena hal ini itu tuh bisa mengindikasikan kalau likuiditas perusahaannya itu melemah. Nah, yang kedua itu adanya penurunan profitabilitas aset atau X3-nya itu. Nah, kalau tadi itu rasio dari X3-nya itu turun lumayan banyak dari yang tadinya 0,1153 menjadi 0,0793. Nah, hal ini itu disebabkan karena EBIT-nya itu yang tadinya sekitar 431,9 miliar itu turun drastis menjadi 280,7 miliar. Nah, sementara EBIT-nya turun, tapi tuh total asetnya turunnya cuma sedikit. Jadi eh, turunnya EBIT-nya ini itu bisa disebabkan karena adanya peningkatan beban operasional di tengah terjadinya penurunan penjualan. Yang yang ketiga itu adanya penurunan nilai pasar saham atau X4, yang dimana rasionya ini turun dari 5,059 menjadi 2,9943. Nah, hal ini itu karena disebabkan karena tadi kita bisa lihat untuk harga saham per lembarnya itu yang 2023 itu sekitar 1.375 per lembar, lalu turun menjadi di tahun 2025 itu hanya 795 per lembarnya. Nah, selain itu hal ini juga disebabkan karena adanya program pembelian kembali saham atau buyback yang dimana ini tuh mengurangi
jumlah saham yang beredar. Seperti yang tadi kita ketahui, kalau kita ketika menghitung X4 itu kita bisa lihat dari tahun ke tahun itu ada penurunan jumlah saham yang beredar di pasaran. Nah, yang terakhir itu tuh faktornya itu bisa jadi karena terjadi karena adanya penurunan penjualan di tahun 2025. Nah, di sini penjualan bersih itu bisa kita lihat turun menjadi 3.757 miliar atau 3,75 triliun. Itu kurang lebih turunnya sekitar 4,4%. Nah, ini tuh diakibatkan karena melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya persaingan di industri makanan olahan. Nah, karena tadi karena tadi ada faktor-faktor kebangkrutannya, di sini tuh pastinya perusahaan harus melakukan antisipasi agar tren penurunan Z-score-nya ini tidak terjadi berlarut-larut. Nah, jadi di sini kita bisa memberikan solusi atau strategi perbaikan yang bisa dilakukan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Nah, di sini yang pertama itu adalah perusahaan bisa meningkatkan likuiditas dengan mengoptimalkan pengelolaan modal kerja. Jadi di sini perusahaan perlu menekankan peningkatan hutang lancar atau liabilitas jangka pendek mereka yang terjadi di tahun 2025. Misalnya mereka bisa dengan mempercepat perputaran piutang usaha, serta mengelola persediaan yang sekiranya tuh nggak terlalu besar. Selain itu, perusahaan juga bisa mempertimbangkan untuk mengkonversi sebagian hutang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek mereka itu menjadi liabilitas jangka panjang mereka karena biar beban yang sebenarnya harus segera dibayarkan atau jangka waktunya itu sebentar itu nggak terlalu membebani, jadi kayak bisa bayarnya tuh lumayan dicicil atau lama gitu jangka waktunya. Nah, yang kedua ini adalah meningkatkan profitabilitas aset dengan melakukan efisiensi operasional. Nah, jadi perusahaan kalau untuk operasionalnya kan tadi bebannya itu ada beban penjualan dan beban administrasi. Nah, di data keuangan di laporan keuangannya itu beban penjualan dan beban administrasi dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini itu masih cukup tinggi, terutama ketika mereka penjualannya itu sedang menurun. Nah, jadi untuk mengatasi ini eh, efisiensi itu bisa dilakukan kayak melakukan dengan digitalisasi proses bisnis, optimalisasi rantai pasok, serta evaluasi terhadap biaya-biaya yang kurang produktif. Nah, perusahaan ini juga perlu untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk mereka serta memperluas jangkauan distribusi produk-produk mereka. Nah, yang ketiga ini mengembalikan kepercayaan investor agar harga saham mereka ini tidak terus tertekan. Nah, di sini perusahaan dengan cara untuk mengembalikan kepercayaan investor yang mereka ini, perusahaan itu bisa meningkatkan transparansi dan komunikasi mereka dengan investor, kayak mengenai prospek bisnis mereka ke depannya itu akan seperti apa. Nah, lalu untuk seperti kita ketahui, Sari Roti itu tidak hanya menjual roti-roti saja. Nah, mereka juga ada diversifikasi produk. Nah, seperti kayak Sari Kue, Sari Coko, Indosari Food Solution. Nah, dari diversifikasi produk ini, mereka perlu terus dikembangkan biar pendapatan mereka itu tidak cuma bergantung pada produk-produk roti mereka. Karena kalau yang kita ketahui, produk-produk roti itu persaingannya sudah cukup sangat ketat. Nah, yang terakhir ini, perusahaan bisa melakukan peninjauan ulang kebijakan dividen. Nah, di sini eh, kita tadi bisa lihat di data keuangannya itu tekanan penurunan laba dan adanya tekanan penurunan laba dan penurunan ekuitas. Nah, perusahaan ini sebaiknya mempertahankan laba ditahan mereka agar memperkuat struktur permodalan daripada membagikan dividen mereka dalam jumlah yang besar. Nah, ini itu penting karena perusahaan biar perusahaan itu memiliki dana yang cukup biar mereka bisa terus ekspansi dan menghadapi tantangan yang sekiranya akan datang di masa depan. Nah, dengan solusi atau strategi perbaikan ini diharapkan
jika dilakukan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, itu diharapkan bisa menghentikan tren penurunan Z-score yang tadi terjadi dalam 3 tahun terakhir. Nah, selain itu juga diharapkan dengan mereka melakukan strategi perbaikan ini bisa mengembalikan dan meningkatkan kinerja keuangannya mereka di tahun-tahun selanjutnya. Dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil analisis Altman Z-Score pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk itu masih berada dalam kategori safe zone ya atau zona aman dengan nilai Z-Score sebesar 4,4888 pada tahun 2023, 3,9165 pada tahun 2024, dan 3,2194 pada tahun 2025. Hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan ini masih memiliki kondisi keuangan yang sehat dan risiko kebangkrutan yang masih rendah. Namun terjadi tren penurunan Z-score yang dipengaruhi oleh menurunnya modal kerja, profitabilitas, penjualan, dan melemahnya nilai pasar saham. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan juga strategi perbaikan agar kinerja keuangannya tetap stabil di masa yang akan datang. Next. Baik, berikut merupakan saran untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama, diharapkan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional untuk menjaga profitabilitas perusahaan agar laba perusahaan itu tetap terjaga. Dan yang kedua, memperkuat pengelolaan modal kerja dan menjaga likuiditas perusahaan. Yang ketiga, diharapkan melakukan inovasi produk dan juga memperluas strategi pemasaran agar tetap kompetitif. Karena di industri sekarang itu persaingannya semakin ketat. Dan nomor empat, meningkatkan kepercayaan investor melalui transparansi informasi dan juga strategi bisnis yang berkelanjutan agar nilai saham itu tetap stabil. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional dan juga pemasaran perusahaan, seperti penggunaan analisis data konsumen, digital marketing, dan juga optimalisasi rantai pasok. Mungkin itu saran yang dapat kami berikan. Next. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.